البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sidang jemaah, ustaz dan ustadzah, semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di pagi hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini untuk saling menimba ilmu di antara kita, karena belajar itu adalah kewajiban dan tidak mungkin kita itu berakhir untuk terus belajar. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Belajar itu kewajiban bagi setiap orang muslim. Sampai kapan kita belajar? Sampai kita itu masuk kuburan. Oleh karena itu Imam Ahmad itu ketika beliau kemana-mana bawanya tinta dan pena, walaupun beliau sudah tua, dan beliau itu menghafal 1 juta hadis. Kata temannya Imam Ahmad itu, kata Laits bin Sa'ad, mengatakan saya mendapatkan Imam Ahmad itu menghafal alfi hadis, 1000 kali 1000 hadis, yaitu 1 juta. Tapi Imam Ahmad kemana-mana beliau bawanya pena sama kertas. Akhirnya ditanya Imam Ahmad, sampai kapan engkau itu belajar? Maka beliau mengatakan, minal mahbarah ilal maqbarah. Kita belajar sejak di mahbar. Mahbar itu tinta, wadah tinta, itu namanya mahbar. Ilal maqbarah, sampai kita itu masuk kuburan. Kalau dalam ayat yang lain beliau mengatakan ila an nadkhula al-qabra. Kita itu belajar sampai kita itu masuk ke liang lahat kita. Sehingga belajar itu terus. Bukan berarti kalau kita sudah jadi ustadz, kita sudah jadi ustadzah, kita itu sudah katam belajarnya. Tidak pernah selesai kita itu belajar. Ilmu yang kita dapatkan itu sangat-sangat sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah Allah memberikan kalian ilmu kecuali sedikit. Nah, itu kenapa Rasulullah SAW sebagai Nabi Muhammad saja diperintahkan untuk terus minta tambahan ilmu. Waqul rabbi zidni ilma. Katakan, wahai Muhammad, dalam doa kamu, rabbi zidni ilma, tambahkanlah kepadaku ilmu wahai Tuhanku. Sehingga belajar itu enggak pernah berhenti. Setingkat Nabi Musa saja, manusia terbaik di kalangan Bani Israel, itu saja sampai belajar susah payah untuk mencari Nabi Khidir dengan perjalanan yang sangat melelahkan, sampai akhirnya dapat Nabi Khidir dan belajar. Di sini kita akan pelajari tentang konsep pendidikan kita, karena konsep pendidikan kita itu belum final. Maka kita harus duduk, kita harus merenung bagaimana tentang konsep pendidikan kita ini kayak apa. Maka itu insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana konsep pendidikan Rasulullah SAW. Dan ini sebagai pembuka kita akan buka mindset dulu dari awal. Nanti tentang aplikasinya bagaimana itu butuh waktu panjang. Tetapi mudah-mudahan dari pertemuan kita pertama ini kita terbukalah mindset kita ini, masalah pendidikan. Karena bagaimanapun pengaruh pendidikan orang tua kepada kita itu akan mempengaruhi gaya mendidiknya kita kepada murid kita. Ini pahami ucapan saya ini. Jadi pengaruh pendidikan yang dulu pernah kita rasakan itu nanti akan mempengaruhi kita mendidik anak-anak kita. Contohnya misalkan dulu bapak saya, ibu saya mendidik saya dengan sistem kayak gitu, ya saya pun akan terapkan untuk anak saya. Dulu ketika saya sekolah SD, SMP, SMA dengan sistem seperti itu pun ya akan membekas di kita. Akhirnya apa? Kita pun akan gayanya seperti itu juga itu. Nah, makanya menjadi PR kita ini, apakah orang tua kita didik kita itu benar caranya? Maksudnya pertanyaan kita itu, apakah kita itu produk yang sukses atau kita itu termasuk produk gagal?
Ya, maaf ya omongannya. Kita ini produk apa itu? Dari hasil pendidikan orang tua kita dan sekolah kita selama ini. Produk gagal atau kita itu produk yang jadi kan itu. Itu semuanya bisa melihat diri kita lah itu. Dan mayoritas 87% salah jurusan. Ya kan? Orang kuliahnya ada teman kuliahnya kedokteran. Kedokteran biaya berapa dokter kan itu. Lulus kedokteran jadi pengusaha batik. Jadi orang kaya memang dia itu, tapi selama ini kuliah untuk apa kan itu? Akhirnya apa? Salah jurusan, buang-buang waktu semua kan itu. Sehingga sampai ada sebuah penelitian di Indonesia itu pendidikan itu 87% itu salah jurusan. Salah jurusan itu lebih parah daripada salah cara. Kan ada dua itu, ada jalan menuju sukses, ada cara menuju sukses. Nah, sekarang saya tanya, ini sebelum kita masuk materi nih. Sekarang saya tanya Ustaz, ini ada dua ini, ada jalan menuju sukses, ada cara menuju sukses. Pertanyaan, yang paling penting yang mana? Ayo. Jalan menuju sukses atau cara menuju sukses? Ya, mana dulu? Jalannya dulu. Saya mau ke Jakarta. Jakarta itu jalannya kemana? Yuk ke barat kan gitu. Itu namanya Jakarta gitu. Caranya bisa naik kereta, bisa naik mobil, bisa naik bis. Semakin canggih caranya semakin cepat. Ya kan? Tapi kalau dia salah cara sampai, tapi mungkin nunggu berapa jam-jam lagi kan itu. Salah cara itu lebih mending daripada salah jalan. Kalau salah jalan mau ke Jakarta, Google Map-nya ke timur gitu. Wes nyasar ke timur semua itu, sampingnya Semarang, habis semua tenaga waktu, habis semua kan itu. Ya, paham tergambar ya? Saya pernah ini ceritanya dari Jember, saya itu mau ke Surabaya. Akhirnya saya itu mau berhenti di sebuah tempat lah, cari di Google Map, tak klik sajalah itu. Subhanallah itu jalannya sampai ke Malang itu. Loh kok sampai ke Malang ini itu? Malam-malam jam 1 malam saya sendiri nyopir itu. Masya Allah, keliru ngekliknya itu. Jadi saya pengennya kota A, ngekliknya itu desa A. Desa A itu di Malang itu. Dari Jember ke Malang, keliru jarak, akhirnya ke Surabaya itu. Masya Allah, capeknya luar biasa itu. Salah jalan itu fatal daripada salah cara. Maka itu yang penting kita pelajari di sini itu, jalan kita dalam pendidikan kita itu sudah benar atau belum, realnya itu sudah benar atau belum lah, ini yang kita pelajari ini. Maka pada pertemuan kali ini kita akan memperbaiki dulu lah, realnya itu kayak apa, realnya dalam pendidikan itu kayak apa. Nanti caranya, kurikulum banyak lah, kurikulum itu untuk insya Allah setiap sekolah itu ada kurikulum, tapi mindset pertama pendidikan itu yang kita bongkar gitu. Kalau masalah kurikulum itu mudah, tapi mindset itu yang penting, dan merubah mindset itu nggak mudah. Kenapa? Karena kita sudah puluhan tahun didoktrin dengan sistem pendidikan seperti ini gitu. Itu untuk membongkar mindset itu butuh waktu lama lah itu. Kita butuh merenung, kita butuh jatuh bangun dulu, kita butuh ini sampai membaca kitab para ulama, kita bagaimana menelaah sampai akhirnya kita mendapatkan jalannya. Oh, jalannya pendidikan itu seperti ini. Caranya bisalah kita ngambil dari hasil penelitian ilmuwan zaman sekarang atau yang berkembang, nggak apa-apa masalah cara, tapi jalannya itu harus tepat gitu. Dari sini kita akan pelajari itu jalannya itu. Jalan pendidikan kita itu mau kemana ini? Karena kalau sudah salah jalan, semuanya mubazir semua waktunya itu. Maka di sini kita akan belajar konsep pendidikan Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW itu mendidik umatnya, kemudian pendidikan beliau itu terus berjalan seperti itu sampai akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Kita itu kan jauh lah, zaman kita dengan zamannya Rasulullah itu jauh sekali. Sayangnya itu konsep salaf itu belum terbukukan. Kayak kita lah, kurikulum lengkap sekolah kayak kita itu kan, kalau kita menggali kitab para ulama kan nggak ada. Kenapa? Karena model sekolah kita seperti ini kan baru modelnya itu. Zaman salaf kita kan nggak ada model sekolah seperti ini. Akhirnya apa? Kita harus menggali bagaimana konsep salaf yang luar biasa hasilnya itu untuk kita terapkan di sekolah kita yang modelnya model baru itu. Maka mungkin caranya nggak ada masalah beda itu, tapi yang penting konsep dasarnya itu harus sama.
Ini yang kita pelajari itu konsep dasarnya itu. Sehingga minimal itu kalaupun kita itu nggak secepat hasilnya seperti ulama-ulama salaf kita, minimal itu kita berhasil lah gitu. Walaupun masih nunggu waktu lama gitu. Daripada salah jurusan malah mubazir semua gitu. Ini ada materi yang saya susun secara ringkas. Ini saya susun tadi malam, ini ringkas sekali itu. Saya nulis ini nggak ada 1 jam ini saya tulis ini. Jadi tulisannya masih berantakan itu, masih berantakan, tapi nggak apa-apa lah. Tapi ini cuma ya PowerPoint aja untuk apa yang saya sampaikan supaya tidak kemana-mana. Karena biasanya itu saya itu kalau sudah megang mic itu nggak tahu kemana-mana penjelasan, sana itu nggak jelas itu. Makanya saya tulis itu biar pembahasannya runut, targetnya selesai lah. Pertemuan itu pembahasan kita ini selesai. Nanti di anu ya Ustaz dong. Iya. Ya, kita masuk poin pertama di halaman pertama. Poin pertama, pendidikan Rasulullah adalah pendidikan terbaik yang menghasilkan lulusan-lulusan dari manusia terbaik. Karena Rasulullah SAW dididik oleh Allah Ta'ala langsung sejak kecil sampai dewasa, sampai mampu memikul berat tanggung jawab dakwah. Jadi kita yakin, kita sebagai seorang muslim, intinya bahwa kita itu semuanya sepakat pendidikan terbaik itu adalah pendidikan Rasulullah SAW. Sepakat, nggak ada kata yang lain. Ini kita sepakat. Nanti yang menjadi perbedaan itu bagaimana pendidikannya Rasulullah itu kayak apa gitu. Nah, itu nanti mungkin gayanya orang itu beda-beda sesuai dengan tingkatan intelektual mereka mencari bagaimana sistem Rasulullah itu mendidik. Tapi kita sepakat bahwa pendidikan Rasulullah itu terbaik. Dari mana kita tahu kalau Rasulullah itu pendidikannya terbaik? Lihat saja kualitas murid-murid beliau. Semua nabi dan rasul saja itu, Nabi Musa, Nabi Isa, semua murid-muridnya kalah semuanya dengan muridnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga sampai kehebatan muridnya Rasulullah itu, para sahabat itu, sampai Allah sebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Taurat dan Injil saja itu disebutkan. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Itulah perumpamaan kehebatan para sahabat yang dididik sama Rasulullah yang disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Hebatnya muridnya Rasulullah itu, para sahabat itu, tunduk patuhnya kepada Rasulullah luar biasa. Dan itu nggak dimiliki sama muridnya Nabi Isa, Hawariyun, dan murid setianya Nabi Musa. Pernah suatu ketika cerita, ketika Rasulullah itu mau perang Uhud, akhirnya Rasulullah bingung karena mayoritas para sahabat menghendaki kita keluar ke Uhud. Rasulullah pengennya jangan keluar, kita di sini saja di Madinah, kita tunggu orang kafir datang, kita habisi gitu loh. Mayoritas para sahabat nggak, ya Rasulullah kita keluar karena kita perang Badar nggak ikut. Rasulullah bimbangnya itu apa? Karena Rasulullah itu punya kesepakatan dengan orang Ansor. Kesepakatannya itu orang Ansor, orang Medina hanya menjaga para Rasulullah dan orang Muhajirin di dalam Medina. Kalau sudah di luar area Medina nggak ada kesepakatan. Itu yang membuat Rasulullah itu bingung bagaimana nanti sikap kaum muslimin yang di Medina dengan peperangan ini. Akhirnya Rasulullah kumpulkan semua para sahabat, bicara masalah jihad. Kemudian Rasulullah tanya, siapa? Ayo wahai para sahabatku, tolong asyiru alayya, tolong keluarkan pendapat kalian. Akhirnya Abu Bakar berdiri, Rasulullah mengatakan duduk. Umar berdiri, duduk. Ini berdiri, duduk. Kenapa? Rasulullah itu inginkan bagaimana pendapatnya orang-orang Ansor. Akhirnya salah seorang tokoh Ansor tahu, kemudian berdiri, ya Rasulullah, apakah benar masa itu yang engkau inginkan itu kami gitu loh, orang-orang Ansor? Maka Rasulullah mengatakan, ajal, benar, kita minta pendapat kalian kayak apa dengan peperangan ini. Akhirnya kata sahabat ini, ya Rasulullah, kami itu bukan kayak pengikutnya Nabi Musa yang ketika diperintahkan untuk berperang kemudian mereka mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatilah, wahai Musa, sudah kamu sama Tuhanmu pergi saja gitu. Inna hahuna qaidun, kami di sini duduk saja, nanti kalau kamu sudah menang kita ikuti gitu. Kita nggak katakan seperti itu ya Rasulullah, kita katakan idhab anta wa rabbuka faqatilah, wahai Rasulullah, pergilah engkau bersama Tuhanmu kemana saja engkau pengen berjihad. Inna ma'akuma muqatilun, kami akan bersama engkau berperang kemana saja engkau berada. Ini menunjukkan apa? Hasil didikan Rasulullah itu luar biasa. Ya, maka kita fahami bahwa sistem pendidikan terbaik ya Rasulullah SAW. Dan kenapa kok sistemnya Rasul itu yang terbaik? Karena Allah sendiri yang mempersiapkan.
Jadi untuk mempersiapkan Nabi Muhammad menjadi seorang pendidik terbaik di akhir zaman, itu persiapannya lama sekali. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, innallaha nadhara ila qulubil ibad. Allah mengecek semua hati manusia, dicek semua, dicari siapa yang paling bersih hatinya. Didapatkan hati Nabi Muhammad yang paling bersih. Akhirnya diambil, dipersiapkan untuk menjadi Nabi terbaik. Setelah itu Allah cari lagi hati siapa yang lebih suci lagi. Setelah itu didapatkan hatinya para sahabat. Dipilih mereka semuanya untuk menyertai dakwahnya Nabi itu. Sehingga prosesnya itu sudah lama sekali itu. Maka kalau kita perhatikan perjalanan hidup Rasulullah itu semuanya penggemblengan, semuanya itu tarbiyah semuanya. Contohnya Rasulullah lahir dalam kondisi bapak beliau sudah nggak ada. Itu kan penyiapan bagaimana penggemblengan jiwa Rasulullah itu. Setelah itu akhirnya Rasulullah diasuh sama Halimah Sa'diyah, dibawa pergi ke tempat yang jauh sampai 4 tahun di sana. 4 tahun di sana dibedah dadanya. Setelah itu dipulangkan kepada ibunya. Sama ibunya diajak berjalan ke Madinah. Pulang dari Madinah ibunya meninggal di tengah jalan. Umur 6 tahun nggak punya bapak, nggak punya ibu. Setelah itu dirawat sama kakeknya Abdul Muttalib. Umur 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Diasuh sama pamannya sekandung, paman kandung yaitu Abu Thalib. Umur 8 tahun, Abu Thalib orang miskin. Nabi Muhammad 8 tahun sudah mulai bekerja menggembala kambing, sehingga Rasulullah tidak pernah merepotkan pamannya. Sehingga bahwa beliau biasa menggembala kambing, kambingnya orang, kemudian belum dapat upah. Sampai akhirnya umur 13 tahun itu mulai bekerja, Rasulullah berdagang. Terus sampai akhirnya kembali nggak jadi berdagang. Setelah itu ketemu sama Khadijah, berdagang sama Khadijah. Umur 25 tahun Rasulullah sudah menikah dengan uang pribadinya. Ini nggak main-main tuh, luar biasa itu. Sampai akhirnya Rasulullah punya anak, kemudian umur 35 tahun kejadian besar, banjir bandang menimpa Mekah, roboh bangunan Ka'bah. Setelah itu mulai dibangun, orang ribut bagaimana memasukkan Hajar Aswad. Rasulullah memberikan isyarat pendapat, bagaimana kalau kalian ketua kabilah megang tangan, kainnya dipegang baik tangan kanan masing-masing. Ketika sudah naik ke atas, Hajar Aswadnya dimasukkan sama Rasulullah. Umur 40 tahun Rasulullah baru mendapatkan wahyu. Apakah semudah itu? Enggak mudah itu. Pertentangannya luar biasa dahsyat. Sampai akhirnya Rasulullah, istrinya, kakeknya pamannya meninggal, Rasulullah hijrah ke Madinah. Apakah selesai sampai di situ? Enggak. Berkali-kali mau dibunuh, perang Badar, perang Uhud, enggak pernah berhenti gitu. Sehingga apa? Didikan Allah kepada Nabi Muhammad itu enggak main-main. Sehingga apa? Untuk mempersiapkan generasi yang handal itu prosesnya itu lama sekali. Prosesnya itu lama sekali, dan itu Allah sampai sabar. Coba kalau kita lihat Al-Quran itu ya, di dalam surat Al-Qiyamah itu kan disebutkan dalam surat Al-Qiyamah itu kan Rasulullah itu sampai terkadang nggak sabar gitu ketika belajar Al-Quran. La tuharrik bihi, gimana aja? Lisanaka bihi litu'jila bihi, ya, litajila bihi. Wahai Muhammad, kamu jangan tergesa-gesa gitu. Nabi Muhammad itu pengennya apa? Diturunkan Al-Quran langsung bisa baca gitu. Al-Quran itu walaupun bahasa Arab, cara bacanya beda. Ada namanya ahkamu tajwid. Ahkamu tajwid itu cuma di Al-Quran. Ya Ustaz, kalau kita baca kitab itu kan nggak ada namanya hukum tajwid kan itu. Ja'a Muhammadun fadhahaba, nggak ada Ja'a Muhammadun fadhahaba, nggak ada gitu. Adanya di mana itu? Di Al-Quran. Sehingga Rasulullah perlu belajar bagaimana membaca Al-Quran kan itu. Sehingga kalau kita sebutkan itu dalam masalah Al-Quran saja itu Allah itu mendidik Nabi Muhammad itu sampai 3 tahapan. Silakan nanti dibaca di surat Al-Qiyamah, tafsirnya Ibnu Katsir ada 3 tahapan. Yang pertama wahyu. Wahyu itu apa? Al-Quran dimasukkan ke jantungnya Rasulullah, hatinya Rasulullah, dan itu nggak mudah, berat sekali. Sampai akhirnya terkadang Rasulullah itu di musim dingin bercucuran keringat. Sampai terkadang Rasulullah naik ontanya sampai deprok nggak kuat, yaitu memasukkan Al-Quran di hatinya Rasulullah. Setelah masuk dalam hatinya Rasulullah, datang malaikat Jibril mengajari cara baca. Lah di situ baru ditegur sama Allah Ta'ala, jangan tergesa-gesa wahai Muhammad. Rasulullah pengen cepat-cepat, Allah katakan jangan tergesa-gesa. Setelah itu baru apa? Ketika sudah benar bacanya, baru dijelaskan artinya, maksudnya. Itu tahapan yang ketiga. Itu apa? Allah itu sabar sekali mendidik Rasulullah SAW sampai akhirnya menjadi manusia terbaik. Sehingga apa? Sehingga intinya di sini Nabi Muhammad itu adalah pendidik terbaik. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mendidik Rasulullah SAW. Dan Allah mendidiknya Rasulullah itu prosesnya lama dan panjang sekali, gak mudah. Maka tidak ada namanya pendidikan itu kayak membalikkan tangan. Saya dulu misalkan belum kenal sunnah,
Tiba-tiba saya kenal sunnah itu. Ketika saya kenal sunnah, anak saya langsung tak pondokkan, pengennya langsung jadi ustadz gitu. Nggak bisa gitu loh, prosesnya lama gitu loh. Prosesnya lama. Akhirnya apa? Ketika kita itu tergesa-gesa, akhirnya hasilnya apa? Mogol anak-anak kita itu. Ya istilahnya mogol. Ya mungkin kita pun juga mogol semua ini. Kita dulu pendidikannya karbitan semua gitu loh. Jadi proses yang masak nasi itu harusnya itu 1 jam, nanam padi itu berapa bulan Ustaz? 3 bulan, kasih pupuk, kasih ini harus 1 bulan panen gitu. Mogol semua hasilnya itu. Demikian juga pendidikan. Kita tergesa-gesa gitu itu dalam pendidikan itu. Nah itu kalau kita itu mendidik, ibaratnya gini. Anda itu kalau mendidik, ustadz dan ustadzah yang sekarang punya anak didik Anda itu, ibaratnya itu Anda itu kayak petani sabar membersamai tanaman. Itulah. Jadi anak didik Anda itu kayak tanaman lah gitu. Sabar, kita membersamai dia sesuai dengan prosesnya masing-masing. Itu namanya pendidikan. Kalau kita tergesa-gesa, maka akhirnya hancur semua nanti hasilnya itu. Kemudian yang selanjutnya, di antara hasil didikan Rasulullah ini sebenarnya mukadimah mau kita cepatkan. Yang pertama, Rasulullah itu bisa merubah tatanan masyarakat yang dahulu berada di bobroknya jahiliyah menuju kepada cahaya Islam. Insya Allah pahamlah ini. Kemudian yang kedua, lahir manusia-manusia terbaik dari jasad mereka, terbaik yang jasad mereka tinggal di dunia namun hatinya di langit. Ini luar biasa, dan ini yang paling susah. Ini pendidikan ini yang luar biasa itu. Gimana anak-anak zaman Rasulullah itu cintanya sama surga luar biasa, padahal mereka masih anak-anak itu, dan mereka siap mengorbankan apa saja demi akhirat mereka. Itu pendidikan yang gak mudah itu. Sampai ada cerita dalam hadis yang sahih, ada namanya seorang anak muda, 2 anak muda, namanya Mu'ad dan Mu'awwidh. Insya Allah terkenal lah itu. Dia ketika perang Badar, maka dia itu ngapit, 2 orang ini ngapit Abdurrahman bin Auf. Akhirnya mereka mengatakan, wahai paman, tolong tunjukkan kepada saya mana namanya Abu Jahal gitu. Akhirnya loh, ngapain kamu sama Abu Jahal itu? Ya kan? Maka beliau mengatakan, telah sampai kabar kepada saya kalau Abu Jahal itu sukanya mencaci maki Rasulullah ketika di Mekah. Saya tidak akan terima, dan saya nanti akan berjumpa dengan dia, Abu Jahal itu. Kalau kita berjumpa dengan Abu Jahal, tidak ada kecuali 1 dari 2 pilihan, saya yang mati, dia yang mati. Coba yang itu, anak muda loh itu. Akhirnya ditujukan ini. Nah, kalau pengen tahu Abu Jahal itu yang mengatur pemimpin pasukan itu Abu Jahal. Oh iya. Akhirnya ketika sudah berkecamuk perang, 2 orang ini kayak burung elang merekam Abu Jahal, sampai akhirnya Abu Jahal jatuh kemudian mati di tangannya 2 orang ini. Setelah itu 2 orang ini pulang, ya Rasulullah, sudah saya tunaikan janji saya. Akhirnya tanya, mana pedang kalian, buktinya ini darahnya Abu Jahal ya Rasulullah itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Kilakuma qad qatalahu." Kalian berdua yang membunuhnya, berarti benar. Setelah itu nanti datang Abdullah bin Mas'ud, waktu itu rupanya belum mati total Abu Jahal itu. Setelah itu diinjak kepalanya sama Abdullah bin Mas'ud, tebas lehernya. Kepalanya dibawa sama Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah SAW. Siapa itu? Anak muda. Kita melahirkan anak-anak yang seperti ini, luar biasa. Kita lihat seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya gembong munafik. Gembong munafik namanya Abdullah bin Salul. Dia ketika perang Hunain di tengah jalan mau pulang itu kan kumpul orang-orang munafik, kemudian mengatakan la irraja'na ilal Madinah la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Yang ngomong Abdullah ini bin Ubay bin Salul. Ucapannya sampai kepada putranya. Marah putranya itu sampai akhirnya dicegat bapaknya, pedang taruh di lehernya. Kemudian mengatakan, bapakku, engkau yang paling hina dan Rasulullah adalah orang yang paling mulia. Jika Rasulullah mengizinkan saya tebas leher kamu, saya tebas sekarang itu. Jadi kita luar biasa, kita mendapatkan orang-orang seperti ini itu, masya Allah itu, anak-anak muda, anak-anak kecil itu. Sampai kalau lihat perang Uhud, silakan nanti baca biografi orang Uhud itu. Kan perang Uhud itu ketika pendaftaran perang, yang diterima sama Rasulullah itu yang sudah balik, umurnya 15 tahun. Akhirnya para sahabat yang anak-anak itu, supaya diterima perang, dia itu jinjit di hadapan Rasulullah itu. Tunjukkan saya itu, saya itu. Ditanya, berapa umur kamu? Masih 13 tahun ya Rasulullah. Pulang. Ketika pulang, anak-anak ini nangis sampai 3 hari, mereka itu nggak diem. Termasuk sebab Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu sampai nggak pernah diem nangisnya itu. Kenapa? Nggak bisa membela Islam dalam peperangan gitu.
Sampai akhirnya saking kasihan ibunya itu, dibawalah Zaid bin Thabit sama ibunya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika memang anak saya itu nggak bisa membela Islam dalam peperangan ini, tolong manfaatkan dia dalam bidang yang lain. Akhirnya ditanya, ini hebatnya di mana itu? Kata ibunya, Rasulullah, ini putra saya itu senangnya bahasa. Akhirnya dites sama Rasulullah, bahasanya itu bagus dia itu. Akhirnya Rasulullah bertanya, kamu sudah belajar bahasa Arab yang dalam-dalam nggak itu? Belum, belajar sana ke orang-orang pedalaman. Dalam kurun waktu 14 hari selesai semua bahasa Arab pedalaman. Setelah itu pulang, matanya, ya Rasulullah, sudah saya selesaikan. Rasulullah tanya, kamu sudah belajar bahasa Yahudi atau belum? Saya takut kalau tidak ada yang belajar bahasa Yahudi, mereka nanti akan merubah agama kita. Akhirnya dia berangkat 17 hari selesai semua bahasa Yahudi. Maka kenapa zamannya Abu Bakar dia yang dijadikan pemimpin untuk menjamakkan Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran, sehingga dikenal dengan Zaid bin Thabit. Bukan karena ahli Qurannya, bukan, karena ahli bahasa, sehingga dia yang tahu ini bahasa Quraisy, yang tidak itu dia tahu, sehingga dia nanti yang menjadi pemimpin dalam pengumpulan Quran itu dia. Intinya pendidikan Rasulullah itu bisa melahirkan anak-anak didik yang luar biasa, kita sampai melihat mereka itu kayak bukan manusia mereka itu. Bagaimana pendidikan seperti itu? Nah, itulah pendidikan Rasulullah itu. Kemudian ketiga, dalam kurun waktu yang pendek bisa menaklukkan dua kekuatan superpower, yaitu Romawi, Persia. Kekuatan Arab sudah jatuh sejak Rasulullah, akhirnya Ka'bah ditaklukkan. Setelah itu apa? Nanti Persia hancur di tangannya Umar bin Khattab. Kemudian Romawi dipukul mundur sama Umar bin Khattab, sampai akhirnya Masjid Al-Aqsa bisa jatuh di tangan kaum muslimin dalam kurun waktu yang sangat cepat. Itu nggak mudah itu. Dua kekuatan superpower pun bisa hancur. Kemudian poin berikutnya, maka tidak akan baik Islam di akhir zaman kecuali dengan kembali kepada apa yang telah menjayakan generasi awal. Kita sekarang ini kan pendidikan kita namakan pendidikan Islam kan itu. Islam. Kita perlu pahami bahwasanya pendidikan Islam kita ini nggak akan baik, nggak akan benar, nggak akan sukses kalau kita nggak kembali kepada bagaimana pendidikan awal, yaitu pendidikan para sahabat itu kayak apa. Maka kewajiban kita itu apa? Bagaimana kita kembali kepada pendidikan awal. Lah, pendidikan awal itu terus gimana caranya itu? Yuk kita menggali kitab-kitab para ulama, karena berserakan. Jadi sistem pendidikan salaf itu kayak ibaratnya itu permata yang berserakan di samudra. Kita harus menyelam sampai ke dalam itu, dalam-dalamnya untuk mencari permata-permata itu. Ada yang keluar dia nggak bawa permata, ada yang bawa 1, ada yang bawa 2, ada yang bawa 10. Akhirnya apa? Nanti ketika diterapkan di pendidikan, ada yang sesuai dengan konsep salaf dalam 1%-nya, ada yang sampai 5% sesuai dengan kemampuan intelektual dia. Sehingga nanti setiap orang itu nanti akan mendekat ke sana, tapi hasilnya berapa persen? Tinggal kemampuan kita menggali konsep salaf dan kita terapkan di masyarakat. Selanjutnya ada sebuah riwayat, ini sebagai penguat apa yang saya sebutkan tadi, bahwa akhir kondisi Islam itu nggak akan jaya kecuali dengan apa yang bisa menjayakan di awalnya. Ini masih bahasa Arab, belum saya terjemahkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala ma ya'lamuhu khairan lahum wa yunzirahum ma ya'lamuhu syarrun lahum. Tidak ada seorang nabi yang diutus sebelumku kecuali wajib bagi nabi itu untuk menjelaskan kepada umatnya apa yang diketahui dari kebaikan dan memberikan peringatan kepada mereka apa yang dia ketahui dari kejelekan. Wajib. Kemudian setelah Rasulullah di sini intinya, wa inna ummatakum hadhihi, dan umat ini yaitu umat Islam itu, ju'ilat afiyatuha fi awwaliha, dijadikan kebaikannya itu di awalnya, yaitu di awalnya itu apa? Generasi pertama para sahabat itu yang terbaik. Wa inna akhirahum yusibuhum bala'un wa umurun tunkirunaha, sedangkan generasi-generasi yang akhir akan ditimpa malapetaka, akan ditimpa fitnah, akan ditimpa bala. Bagaimana caranya itu? Caranya kita kembalikan kepada generasi yang awal. Tidak bisa kita itu otodidak, nggak bisa. Untuk sampai kepada keberhasilan itu nggak bisa kecuali kita kembali ke zaman salaf. Selanjutnya Ustaz, lanjut lagi kita. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, sebenarnya ini beliau ngambil dari ucapan gurunya Rabi'ah, dari gurunya, yaitu Imam Malik mengatakan la yusliha akhiru hadhil ummati illa bima lan yasluha
akhiru hadhil ummati illa bima saluha bihi awwaluha. Tidaklah baik akhir umat ini kecuali dengan apa-apa yang telah membuat baik di awalnya. Nah, jadi intinya berarti kita itu dalam pendidikan, walaupun kita zaman modern seperti inilah itu, tetap kita itu harus kembali kepada real yang telah digariskan sama ulama-ulama salaf kita. Jadi mukadimah itu saya ingin menekankan itu. Pertanyaan misalkan, boleh nggak kita itu ngambil konsep-konsep barat? Boleh, sebagai penguat, tapi bukan sebagai dasar dalam real pendidikan. Paham ya saya usahakan ya? Bisa nggak kita itu mengambil penelitian orang-orang ilmuwan? Bisa, dan bagus penelitian mereka itu, tapi jangan itu menjadi pondasi awal pendidikan kita. Itu kayak sebagai ya mempercantik sajalah itu. Tapi kita punya real dalam pendidikan kita itu apa? Kita kembali kepada metode salaf dalam mendidik. Walaupun dalam menjalankan real pendidikan salaf itu kita nanti banyak mengambil faidah-faidah dari konsep-konsep barat. Kenapa? Karena orang-orang barat itu mereka membaca kitab-kitab ulama-ulama salaf, ulama kita. Kejadiannya ketika perang salib. Jadi ada sebuah kejadian, Islam itu pernah tertimpa dua kekalahan besar. Yang pertama, kekalahan ketika melawan Tatar, dan itu habis-habisan Islam itu. Kemudian yang kedua, ketika perang salib. Bedanya, kalau perang Tatar itu mereka itu orang bodoh, sehingga hasil peradaban Islam, kitab-kitab para ulama dibakar, sampai ada cerita itu mereka untuk menyeberang sebuah sungai yang besar itu mereka menjadikan kitab-kitab ulama-ulama Islam itu sebagai jembatan. Jadi kitabnya ditumpuk-tumpuk di atas lautan air, kemudian mereka itu berjalan di atas kitab-kitab, sehingga apa, banyak kitab-kitab ulama kita yang hilang lah, mafqud namanya kalau istilahnya itu mafqud, maktutot itu mafqud. Nanti akhirnya Islam mulai kembali lagi, kemudian menang lagi. Setelah itu terjadi kekalahan yang kedua yang sangat mengkhawatirkan, sampai akhirnya Islam itu hilang lah, yaitu negeri Islam itu sampai hilang dalam perang salib. Bedanya kalau perang salib itu mereka orang cerdas, maka kitab-kitab para ulama-ulama Islam yang berbahasa Arab yang masih berupa maktutot, tulisan tangan, manuskrip, dibawa ke negeri mereka. Sama mereka diterjemahkan di bahasa Inggris, mereka kaji. Setelah itu mereka terapkan, akhirnya teknologi mereka jaya luar biasa. Zaman dulu nggak ada namanya Eropa itu, mereka kuat dalam teknologi. Teknologi zaman dulu mereka kembalinya ke Baghdad. Jadi Baghdad itu pusat teknologi dunia zaman itu. Tapi ketika kitab-kitab para ulama dibawa ke sana, akhirnya dikembangkan sama mereka. Sampai ada sebuah kitab namanya Majmu' Fatawa, ditulis sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu kan yang mengumpulkan itu kan hanya jamak, kumpulan. Bukan Syekhul Islam itu ngarang sendiri namanya kitab Majmu' Fatawa, itu bukan gitu. Jadi ada seorang ulama namanya Abdullah bin Qasim. Itu teman sejawatnya Syekh bin Baz. Tim Saudi Arabia itu, negara Saudi bikin sebuah tim untuk membukukan semua tulisan Syekhul Islam waktu itu. Akhirnya dibikin sebuah tim, diantaranya itu ketuanya itu. Kerjanya apa? Dia keliling ke Eropa, ke Inggris, ke Prancis, Spanyol, untuk mencari tulisan-tulisan Syekhul Islam yang tersimpan di perpustakaan mereka. Sampai didapatkanlah banyak tulisan. Akhirnya sama pemerintah Saudi pengen membeli semua tulisan itu. Mereka tidak mau, karena mereka orang cerdas. Akhirnya semua tulisan-tulisan itu diringkas sama mereka, ditulis kembali. Kemudian setelah itu dikumpulkan sebuah tulisan besar namanya Majmu' Fatawa Syekhul Islam. Sehingga nanti ada beberapa tulisan yang para ulama itu mengingkari ini bukan Syekhul Islam. Sampai Abdullah bin Qasim itu murid anaknya kan memang pengen membantu. Ketika mau membantu gak dibolehkan. Kenapa? Karena belum kokoh ilmunya. Untuk membaca kitab Syekhul Islam itu perlu sebuah dzauq, perasaan. Ini tulisan Syekhul Islam atau tidak, nggak sembarangan. Maksudnya apa? Hatta tingkatan Syekhul Islam loh, tingkat kitabnya beliau saja itu manuskripnya itu ada di Eropa. Mereka terjemahkan dengan bahasa Inggris, mereka gali, mereka uji coba, akhirnya sekarang Eropa maju. Lah mereka menakut-nakuti Islam dengan kitab-kitab itu. Kalian orientalis barat itu kayak itu. Kalian jangan baca Ibnu Taimiyah, itu Wahabi, itu sesat, ini. Mereka menggali kitabnya Syekhul Islam, mereka mempelajari, mengamalkan, tapi kaum muslimin dibuat jauh dari kitab-kitab salaf,
Akhirnya apa? Kaum muslimin itu harus menjadi ekornya mereka. Nah, ini kalau kalian pengen tahu teknologi, pengen tahu ini, ambil hasil karya kita ini. Hasil karya yang mereka itu dari ulama-ulama Islam. Ya, bisa dipahami ya, tergambar ya. Baik, itu boleh nggak kita itu mengambil hasil penelitian mereka? Boleh, nggak apa-apa. Apalagi negara-negara yang sekarang maju di pendidikan itu, Finlandia, seperti Jepang, itu mereka sudah mulai sadar bahwasanya konsep pendidikan selama ini sampah. Sekolah SD, SMP, SMA, kuliah itu konsep sampah semua itu. Ini maaf ya saya ucapkan ya, maaf ya. Itu konsep sampah. Kenapa? Karena konsep ini SD, SMP, SMA, kenapa kok muncul seperti itu? Itu kalau kita lihat sejarah, silakan baca di sejarah itu. Itu karena waktu itu ada pas lagi meledaknya industri di Prusia. Jadi ada dunia industri lah itu, muncul pabrik-pabrik besar-besar waktu itu. Akhirnya pemerintah itu bikin sekolah untuk mencetak budak, ngajari budak supaya bisa bekerja di pabrik gitu. Akhirnya dibikin model konsep sekolah. Aslinya itu bukan sekolah itu aslinya penitipan anak, bapaknya kerja, anaknya taruh di penitipan. Tapi akhirnya dibikin sebuah konsep untuk nanti lulus dari sekolah itu mereka itu menjadi buruh. Berarti berarti sekolah kita itu mencetak budak. Ya, paham ya, maaf ya. Berarti kita semuanya kita itu hasil budak semua ini. Kenapa kok seperti itu? Coba kita lihat, tanya sekarang itu. Kalau anak itu lulus sekolah, apa yang mereka menjadikan angan-angan mereka itu apa itu? Saya lulus sekolah, lulus kuliah itu. Apa yang menjadi angan-angan mereka itu? Saya mau kerja kemana ya? Saya mau kerja kemana? Saya mau daftar kerjaan di mana gitu? Ya paham ya? Ini kan budak gitu loh. Maksudnya itu buruh. Sekolah kita tidak mengizinkan namanya sekolah merdeka gitu. Maksud sekolah merdeka itu apa? Saya punya potensi ini, saya mau mengembangkan potensi. Enggak boleh. Kamu pokoknya ngikuti guru ini ya ini. Sehingga di model dalam sekolah kita itu lulusannya itu outputnya harus sama, satu. Outputnya di mana? Kertas. Namanya ujian nasional, itu namanya output. Sehingga modelnya sekolah kita itu kayak sirkuit sebenarnya itu. Sirkuit binatang. Sehingga ada monyet, ada ikan, ada semua binatang itu nanti outputnya sama-sama naik sepeda. Kan kalau sirkuit kan kayak gitu, binatang pada naik sepeda gitu. Kalau tidak bisa dipecuti kan, dipecuti. Kenapa? Karena mereka punya konsep, itu konsep binatang sebenarnya itu, konsep binatang. Bahwasanya bisa karena terbiasa, dan terbiasa karena dipaksa. Jadi konsepnya itu. Sehingga kayak binatang lah, monyet bisa naik sepeda bisa, yang penting dibiasakan. Kalau melanggar dipaksa kan itu bisa. Akhirnya monyet itu bisa naik sepeda. Coba kalau seandainya konsep kita itu konsep pendidikan merdeka. Maksudnya merdeka itu apa? Ya udahlah, biarkan monyet itu, ya memang dia itu kelebihannya di pohon. Kalau kita melihat monyetnya itu di pohon, kita akan melihat monyet itu luar biasa. Benar nggak? Tapi kalau kita melihat monyet itu bagaimana cara dia berenang, kita akan melihat dia itu selamanya bodoh, goblok dia itu, karena nggak pernah bisa renang monyet itu. Ya paham ya? Kalau kita melihat ikan itu pada kemampuan dalam berenang, kita akan mengatakan ikan itu adalah binatang yang luar biasa renangnya, luar biasa karena kelebihan dia itu. Tapi kalau kita itu melihat ikan pada gayanya dia itu nanjak pohon, kita akan menganggap ikan itu selamanya bodoh ikan itu. Gimana paham ya? Menunjukkan apa? Bahwasanya konsep pendidikan apalagi salaf, nanti kalau kita gali luar biasa itu. Insya Allah nanti ketemu di konsepnya Imam Al-Qayyim. Karena saya sebutkan juga di sini. Yaitu apa? Konsep salaf itu sangat memperhatikan potensi masing-masing. Dan itu yang hilang di sekolah kita. Kenapa? Karena konsep sekolah kita konsep budak. Konsep sekolah binatang kita itu. Ini maaf ya, afan ya. Jadi ya mungkin hasilnya kayak kita semua. Kita hasil didikan mereka itu, sehingga kita nggak merdeka. Sampai ada teman ya, ini teman saya itu, kalau ya orangnya suka canda itu. Dia itu ngomong, dulu ketika masih kecil, kita itu hidup takut sama orang tua. Ketika sekolah, kita hidup takut sama guru. Ketika kita nikah, takut sama istri itu. Terus sampai kapan kita nggak takut kan?
hidupnya cuma ditakut-takuti gitu loh, takut-takuti gitu loh. Jadi nggak ada namanya pendidikan merdeka. Nah, kamu nilai kamu kok matematika jeblok, nggak apa-apa, wes nggak apa-apa. Yang penting kamu bahasa Indonesianya bagus nilainya, itu yang bagus. Yang penting kamu lulus matematika, nggak peduli saya itu. Yang penting kamu nikmati pendidikan itu, merdeka gitu. Beda dengan konsep kita. Orang tua ketika melihat nilai anaknya itu, pertanyaan saya tanya, ya mungkin anda juga punya anak itu. Ketika anda melihat rapotnya anak, guru misalkan atau orang tua, yang pertama kali yang dilihat itu nilai yang apa? Nilai yang paling merah, ya enggak? Oh ini yang paling merah ini matematika, hafalannya paling merah itu. Aduh, berarti kamu besok les, ada jam tambahan untuk matematika itu. Sudah dia mau muntah-muntah, lihat guru matematika dilesi tambah pingsan dia itu. Ya tergambar ya, paham ya? Beda kalau kita itu sistemnya, nak, nilai kamu yang paling bagus ini, kamu itu hafalan, wes, kamu hafal saja nak, wes. Yang lain sekedar lulus, wes. Yes, nanti yang lain kamu yang penting tak kasih nilai, yang penting kamu fokus di hafalan. Dia akan menikmati pembelajaran itu, merdeka dia itu. Indahnya luar biasa belajar itu. Dan itu kita rasakan itu. Kenapa kok kita itu, contohnya nih, kenapa kita itu lulus sekolah? Ya mungkin antum dulu pernah merasakan juga itu. Yang dikerjakan sama anak-anak itu apa itu? Konvoi, semprot sana, semprot sini, kayak merdeka dari penjara itu, lulus penjara, alhamdulillah kan itu. Nah kenapa seperti itu? Karena memang sekolah itu penjara yang sangat menyebalkan gitu loh. Kenapa menyebalkan? Karena kayak sirkuit. Jadi kita itu kayak orang-orang yang diikat leher kita itu loh, sama gurunya itu loh. Sehingga apa? Semuanya harus bisa itu loh. Gurunya saja ada 15 guru gitu loh. Ada 5 mata belajar, ada 5. Setiap guru pengen semuanya anaknya pintar semua di bidangnya gitu loh. Padahal gurunya saja bisa ngajar satu mata pelajaran kan gitu loh. Tapi anaknya harus bisa semua itu. Nah itu yang jadi problem itu. Ya maksudnya di sini intinya mukadimah yang perlu saya sampaikan di sini, pertama itu konsep yang terbaik dalam pendidikan itu konsep salaf. Kita sepakat dalam masalah ini. Sehingga konsep-konsep barat yang kita adopsi itu hanya sebagai pelengkap. Jangan itu menjadi dasar dalam konsep pendidikan. Sehingga boleh kita ngambil konsepnya mereka, nggak ada masalah, tapi untuk mempercantiklah konsep kita itu, bukan sebagai pondasi awal. Kita punya rel kereta, relnya ini milik kita, miliknya salaf. Sedangkan isinya kereta apa saja nggak apa-apa lah, kita bawa dari orang-orang barat, nggak ada masalah. Ya paham ya? Maka di sini menjadi PR kita itu, apakah konsep yang sudah kita jalankan selama ini itu relnya itu konsep salaf atau barat? Ini yang kita pelajari. Nah, maka di sini kita akan sebutkan secara ringkas. Ini ringkas, ini sudah saya ringkas ini pembahasannya tentang bagaimana pilar-pilar atau poin-poin penting dalam pendidikan salaf itu kayak apa. Dan itu sebagai mindset kita. Sehingga nanti kalau pendidikan kita caranya keliru, harus kita perbaiki nanti di sini. Pelan-pelan kita perbaiki. Nah, yang pertama, poin yang pertama, konsep salaf itu mereka belajar adab sebelum belajar ilmu. Ini konsep paling penting itu, paling vital ini. Belajar adab sebelum belajar ilmu. Insya Allah ucapan ulama banyak sekali lah. Kalau kita baca kitab-kitab tentang masalah belajar ilmu agama, thalabul ilmi, banyak sekali ucapan ulama itu. Cuma saya sebutkan satu ucapan saja, yaitu Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kepada salah seorang pemuda Quraisy, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, ta'allamil adaba, belajarlah adab kamu, qabla an tata'allamal ilma, sebelum kamu belajar ilmu agama. Imam Ahmad itu, beliau itu punya murid 5.000. Setiap beliau menyampaikan ilmu itu, zaman tahditsnya beliau itu yang datang 5.000. Disebutkan sama Imam Ibnu Muflih dalam kitab beliau, demikian juga Imam Ibnu Jauzi dalam Manaqib Imam Ahmad. Beliau mengatakan muridnya Imam Ahmad itu jumlahnya 5.000. Khamsu mi'atin yaktubun. Yang 500 mereka itu duduk untuk menulis hadis yang disampaikan sama Imam Ahmad. Wal baqi, sisanya, berarti sisanya berapa itu? 4.500. Yata'allamuna minhumul adab. Belajar duduk di majelis itu untuk belajar adab saja, nggak boleh belajar ilmu. Sehingga yang lain cuma belajar adab, yang adabnya sudah benar, itu baru boleh nulis, yang lain nggak boleh. Sehingga apa? Belajarnya itu yang pertama itu adab, itu yang penting sebelum kita itu ngisi dengan ilmu gitu. Ibaratnya gini, jadi adab itu seperti kita itu mempersiapkan wadah.
Ini gambarannya ya, seperti ini. Ini gelas. Ini gelas ini mau saya manfaatkan untuk saya gunakan minum air. Maka yang pertama, kewajiban kita pertama itu menyiapkan wadah ini, dicuci yang bersih, kemudian di semua itu dibersihkan lah itu. Setelah itu apa? Baru diisi air putih. Akhirnya apa? Air putihnya itu nggak tercampur, terkontaminasi dengan bakteri yang di sini, dengan kotornya di sini. Setelah itu baru kita manfaatkan untuk meminum. Mengisi air itu namanya tarbiyah. Itu namanya jejeli ilmu lah istilahnya itu. Sedangkan membersihkan wadah itu namanya tazkiyah, atau membersihkan adabnya anak, dirinya anak kita siapkan wadahnya itu. Bisa dipahami ya, tergambar ya? Ya. Kalau kita pendidikan langsung diisi anak itu, adabnya belum siap ini, kayak ibaratnya anak datang, ini gelasnya masih kotor sekali dengan kotoran gitu. Langsung kita isi air. Akhirnya apa? Airnya dimanfaatkan, muntah semua nanti orang itu. Demikian juga anak kita. Banyak ini kejadian, kasus di mana-mana, hampir semua PR-nya pondok pesantren ini dan sekolah-sekolah Islam. Yaitu apa? Anak didik kita itu ilmu agamanya sudah bagus-bagus, padahal mereka itu hafal Qur'annya sudah 30 juz misalkan, bahasa Arabnya sudah bagus, belajar akidah sudah bagus. Ketika keluar malah mereka itu jadi kayak nggak ada manfaatnya sama sekali, ilmunya kayak nggak masuk dalam hati mereka gitu. Itu jadi PR hampir semua tempat lah masalah ini. Ini masalahnya di mana ini? Masalahnya itu karena kita tergesa-gesa mengisi sebelum kita siapkan tempatnya. Maka apa? Siapkan dulu wadahnya itu. Wadahnya disiapkan dengan cara apa? Belajar adab yang benar. Kalau sudah wadahnya siap, baru antum mau ngisi konten apa itu silahkan, anak siap untuk menerima gitu. Mau diisi konten akidah, hafalan Quran, bisa. Setelah itu dimanfaatkan luar biasa. Nah kita apa? Belajar adab itu nggak main-main. Zaman salaf itu sampai ada seorang ulama, kata Abdullah bin Mubarak, saya belajar adab 30 tahun. Setelah itu baru belajar ilmu 20 tahun saya itu. Berarti menunjukkan apa? Nggak main-main mereka itu belajar adab. Sampai kalau ada penuntut ilmu, adabnya masalah, diusir mereka itu. Sampai ada seorang ulama mengatakan, antum ila qalilin minal adab. Kalian itu belajar sedikit adab, lebih kalian butuhkan daripada belajar banyak ilmu. Sampai ada Imam Ahmad pernah marah juga itu sama murid-muridnya ketika malam hari disiapkan air untuk berwudu salat malam, dicek sama Imam Ahmad subuhnya airnya masih seperti semula, berarti mereka nggak pada salat malam. Dimarahi sama Imam Ahmad. Mahadzal adab, ini adab apa bagi penuntut ilmu seperti ini kan itu. Sehingga adab itu penting sekali. Maka itu belajar itu yang pertama harus kita perbaiki itu adab. Kemudian lanjutnya Ustaz, nanti baru tak jelaskan nanti masih adab itu. Tugas Nabi dan Rasul adalah tazkiyah dan tarbiyah, atau kalau istilah sering kita namakan namanya tasfiyah dan tarbiyah, atau namanya takhliyah dan tahliyah. Ini istilah sama semua lah itu. Jadi ada namanya tazkiyah tarbiyah atau tasfiyah tarbiyah, sama lah itu nama-nama seperti itu, tapi konsepnya penting. Coba kalau kita lihat ada beberapa ayat nanti bicara masalah ini, semuanya membicarakan bagaimana ketika Nabi dan Rasul itu diutus oleh Allah Ta'ala, tugasnya mereka apa sih gitu. Maka Allah Ta'ala berfirman di sini, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul min anfusihim, dari diri mereka sendiri, yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakihim, dan membersihkan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, kemudian mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, sebelum diutusnya Rasul mereka berada pada kesesatan yang nyata. Nah coba perhatian Ustaz ini, Ustaz dan Ustazah, Nabi dan Rasul itu ketika diutus, di antara tugas mereka itu wa yuzakihim, yang pertama membersihkan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, yang kedua, dan mereka itu mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Allah dan hikmah. Berarti apa tartibnya itu? Tazkiyah baru tarbiyah. Ini fahami? Tazkiyah kemudian baru tarbiyah. Kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, bagus sekali ucapan beliau itu, Masya Allah itu. Beliau mengatakan ilmu itu seharusnya menjadi nur. Jangan sampai ilmu itu menjadi nar.
Apa bedanya nur dan nar itu, Ustaz? Kalau nur apa? Cahaya. Hendaknya ilmu itu menjadi cahaya penerang kehidupan anaknya yang belajar. Jangan menjadi nar, api yang akan membakar diri dia nanti di neraka jahanam. Dan ilmu itu bisa seperti itu dua-duanya. Kata beliau, kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu, ilmu jika ditaruh di wadah yang kotor, maka nanti akan menjadi nar yang akan membakar diri dia. Sedangkan ilmu yang ditaruh di tempat wadah yang benar, maka nanti akan menjadi nur yang akan menerangi kehidupan dia. Sehingga kenapa kok adab yang diperhatikan dulu itu? Karena supaya ilmu itu tidak menjadi hujah bagi anak itu nanti di hari kiamat gitu. Sehingga benar-benar ilmu itu masuk dalam hatinya, bisa memperbaiki dirinya, dan dia bisa mengamalkan. Maka harus dibersihkan dulu, jiwanya itu dibersihkan. Berarti Fahmi di sini berarti apa? Belajar adab sebelum belajar ilmu. Sekarang adab itu apa? Nah, kita jelaskan sedikit. Di sini nggak ada. Adab itu apa? Nanti para ulama berbeda pendapat tentang arti adab dan akhlak. Kan kita sering mendapatkan kalimat itu, akhlak dan adab. Kalau akhlak itu kan mufradnya kan khuluq. Khuluq dan adab. Kalau adab namanya adab. Apa bedanya antara adab dan akhlak itu? Wallahu alam, setelah saya pelajari di sini itu, saya mendapatkan sebuah ucapan ulama yang saya lihat Masya Allah baguslah. Jadi adab dan akhlak itu kalimatani idza ijtama'ata ikhtalafata. Nanti masuk dalam kaidah dua kalimat, kalau digabungkan jadi satu, antara adab dan akhlak digabungkan penyebutannya artinya beda. Tapi kalau disebutkan adab saja, maka itu mencakup adab dan akhlak. Kalau disebutkan akhlak saja, maka adab dan akhlak. Jadi masuk dua-duanya. Kayak Islam dan iman, fakir dan miskin, itu sama. Nah, jadi adab dan akhlak itu kalau disebutkan berbarengan artinya malah beda. Bedanya itu apa? Kalau akhlak itu bicara masalah hati, isi dalam. Itu bicara masalah karakter biasanya itu. Sajiyah, bicara masalah karakter, pribadi, kepribadian Anda. Sedangkan adab bicaranya tentang pengeluarannya isi ini. Sehingga nanti ada makan, ada adab sama orang tua, ada adab sama teman, itu namanya adab. Sedangkan akhlak itu kayak jibiliyah itu karakter yang menempel dalam diri kita itu namanya adab, itu namanya akhlak. Sehingga terkadang itu dinamakan bukan akhlak, bukan khuluq, tapi jabal. Jabal, seperti ada seorang sahabat Rasulullah mengatakan inna fika khoslataini, dalam diri kamu itu ada dua karakter yang sangat indah. Al-hilmu, yaitu hilmu itu bijaksana. Kemudian al-anah, anah itu nggak tergesa-gesa gitu. Akhirnya Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah saya itu dapat itu karena saya mengusahakan, atau karakter itu ada karena Allah yang memberikan? Maka Rasulullah mengatakan bal jabalahu ma'alaika, tapi Allah yang menjabal, yaitu Allah yang memberikan kepada kamu karakter itu. Begitu nanti akhlak itu nanti ada dua, ada namanya akhlak yang fitriyah. Fitriyah itu bawaan sejak kecil. Kemudian yang kedua ada akhlak yang muktasabah. Muktasabah itu perlu diwujudkan. Intinya gini, intinya ada sebuah pembahasan di dalam agama kita itu menjadi kepribadian seorang muslim. Sebelum anak itu tahu tahu ilmunya itu, dia sudah punya kepribadian. Dia itu dibangun. Itu namanya adab. Contohnya misalkan saya contohkan ya. Beberapa adab dalam Islam. Islam itu menganjurkan apa? Namanya adab Islam itu jujur. Jujur itu karakter. Tentang nanti ilmunya jujur bagaimana, nanti baru dapat ilmu nggak ada masalah. Tapi pendidikan jujur itu sudah dimulai dari awal. Kemudian namanya adab seorang muslim itu apa? Rasa malu. Itu ciri khusus seorang muslim itu. Ilmunya masalah ilmu rasa malu itu gampang, nanti ilmunya bisa dipelajarikan. Dalil-dalilnya apa bisa itu. Contohnya lagi, karakternya seorang muslim itu la taghdab, nggak mudah marah. Itu karakter itu. Kalau seandainya ini karakter itu ada pada diri seorang muslim sampai menjadi sebuah sifat yang menempel dalam diri mereka, luar biasa mereka itu. Kayak zamannya Rasulullah, para sahabat seperti apa mereka itu. Walaupun mereka terkadang nggak tahu ilmunya itu. Ya kan? Saya itu al-anah, sifat hati-hati. Ilmunya itu keutamaannya apa? Nggak penting gitu loh. Nantilah itu namanya masalah ilmu dalilnya ini, pendapat para ulama itu namanya tarbiyah kan ya. Ya bisa dipahami ya Ustaz ya. Sedangkan karakter itu mulai dari awal itu sudah mulai diajarkan. Pertanyaan, terus bagaimana ngajarkan adab itu kayak apa gitu? Saya katakan ya, secara ringkas saja itu.
Adab itu tidak bisa diajarkan. Kalau diajarkan daurah, misalkan antum ngajar sebagai ustadz, ngajari papan tulis dalilnya ini, itu namanya apa? Tarbiyah. Ini masuknya di bab tazkiyah gitu. Tazkiyah itu nggak bisa diajarkan dengan kajian mata kurikulum, ini nggak bisa. Terus dengan apa? Tazkiyah itu dengan cara ditularkan. Dengan cara ditularkan. Dengan apa itu? Mulai kita itu membersamai anak, kita itu menjadi contoh dia. Anak melihat bagaimana sosok gurunya. Itu namanya menularkan adab kepada muridnya, bukan mengajarkan. Anak disuruh, nak, kamu hafal la taghdab falakal jannah. Ngelotok anak itu. Tapi ketika melihat ustadznya suka marah, ya hilang itu ilmunya itu. La taghdab falakal jannah itu hilang. Kenapa? Apa yang dilihat sama anak lebih kuat daripada yang didengar sama anak. Kan ilmu itu kan masuk dari macam-macam kan itu. Ada yang dari penglihatan, dari pendengaran. Kata para ulama, apa yang dia lihat lebih kuat daripada apa yang dia dengar. Sehingga kenapa kok kalau kita lihat sistemnya Rasulullah itu dalam mendidik itu, beliau nggak terlalu banyak ngomong kayak daurah sholat berjamaah, daurah apalagi, nggak ada daurah sama Rasulullah, nggak ada gitu. Terus apa yang dikerjakan sama Rasulullah? Rasulullah sholat, langsung beliau maju naik ke atas mimbar, para sahabat semuanya melihat. Rasulullah langsung menjadi qudwah gitu. Baik itu apa? Imam Ahmad itu ketika ngajar, beliau ngajar biasa sama murid-muridnya biasa. Terus yang lain itu apa? Mereka itu cuma mempelajari melihat Imam Ahmad. Oh, seorang muslim itu kalau duduk seperti itu. Oh, seorang muslim itu kalau mengagungkan Rasulullah dengan cara menyampaikan hadis itu caranya seperti itu. Oh gitu. Akhirnya anak itu akan melihat gitu. Nah, itulah namanya pendidikan adab. Ini pendidikan ini, kalau negara yang terbaik sekarang itu Jepang. Negara yang terbaik itu Jepang. Luar biasa pendidikan adab mereka, karakternya mereka terbangun sejak kecil. Sehingga namanya orang-orang Jepang itu, mereka ketika sudah dewasa, mereka itu semuanya pecinta baca. Mereka semuanya itu orang yang suka dengan kebersihan, walaupun mereka nggak tahu dalilnya itu. Lah kalau kita ditempel di tembok-tembok an-nadzafatu minal iman atau huruf syatrul iman, tapi mereka buang sampahnya di mana-mana itu. Kenapa? Karena itu cuma polesan ilmu itu. Itu namanya tarbiyah gitu. Ada pendidikan adab yang itu belum tersentuh di kita gitu. Yaitu apa? Pendidikan bagaimana kita itu mengadabkan murid kita, bukan mengajarkan adab, mengadabkan. Nanti sistemnya bagaimana? Sistemnya panjang lah, banyak. Caranya kita mengajarkan anak kita untuk beradab itu banyak. Tapi masih poinnya paham dulu ya Ustaz ya? Bisa difahami nggak? Tergambar nggak? Jadi pendidikan adab itu sebelum belajar ilmu. Adab ini kalau fatal itu bahaya sekali. Banyak orang-orang itu yang ilmunya itu malah menjadi api yang membakar dia. Kenapa? Karena dia itu nggak punya adab. Dia nggak ikhlas. Ikhlas itu kan termasuk bagian dari karakter seorang muslim gitu. Sehingga orang muslim itu apa karakternya itu? Dia itu beribadah untuk Allah Ta'ala kan gitu. Itu kan adab dia, seorang muslim kan itu. Ketika ada orang belajar, niatnya nggak ikhlas karena dipaksa sama orang tua dan yang lainnya, akhirnya apa? Akhirnya ilmu yang dipelajari malah menjadi penyebab dia itu diazab di neraka jahanam. Maka belajar adab. Bukan belajar adab itu tadi paham ya? Bukan anak itu suruh ngafal, enggak. Anak suruh diuji dengan kertas. Ini adab seorang muslim, ini apa? Bukan. Adab itu bukan, itu namanya tarbiyah. Lah yang di sini kita seringnya keliru, salah paham itu di sini gitu. Kita memahami seakan-akan pendidikan adab itu ya pendidikan kayak kita ngajar matematika kan gitu. Bukan. Tetapi anak itu dari kecil sudah mulai dibentuk dengan sebuah kepribadian yang bagus gitu. Nah, ini yang terbaik sebenarnya, fahami di sini yang perlu saya sampaikan, ini sebenarnya tugas utama orang tua. Bukan sekolah. Ini sebenarnya tugas utama orang tua, bukan sekolah. Kenapa? Karena ada tugas berat, ada dua. Dalam pendidikan itu ada dua. Yang pertama menyiapkan wadah namanya tasfiyah. Kemudian yang kedua mengisi wadah namanya tarbiyah. Ustadz-ustadz di sekolah, guru-guru sekolah di pondok pesantren, mereka itu bisa mengisi karena mereka punya ilmu gitu. Tapi mereka nggak punya waktu untuk mentasfiyah. Mentasfiyah itu nggak mudah, perjalanan panjang mentasfiyah itu. Ya, menyiapkan wadah itu nggak mudah. Maka itu kalau seandainya tanggung jawab itu kita bagi, orang tua yang menyiapkan wadah, ustadz yang mengisi, itu luar biasa nanti hasilnya. Coba kita lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjadi orang yang hebat seperti itu kan karena peran ibunya. Luar biasa itu. Ibunya dalam memotivasi Imam Syafi'i sampai dia meledak cintanya sama ilmu agama kan ibunya.
Sampai ketika sudah membara itu untuk belajar ilmu agama, ibunya nggak punya ilmu, ya dibawa ke Kutab. Kutab itu kayak TPQ di Mekah waktu itu. Sampai akhirnya semua ulama-ulama Mekah semuanya sudah dimelahap semua sama Imam Syafi'i itu. Setelah itu Imam Syafi'i safar keluar kota, datanglah kepada Imam Malik. Sebelum belajar sama Imam Malik semuanya dihafal dulu. Sampai akhirnya Imam Syafi'i itu pulang itu membawa bukunya itu, kan Imam Syafi'i orang miskin, dia nggak punya buku. Bukunya dari mana ya? Dari tulang, dari ini, dari ini. Rumahnya sampai penuh. Akhirnya ibunya mengatakan, nak, ilmu itu bukan kayak gini. Kamu pulang bawa buku, bawa ini bukan ilmu. Ilmu itu yang kamu simpan dalam hati kamu, itu namanya ilmu. Akhirnya semuanya dihafal sama Imam Syafi'i. Sehingga sosok orang tua itu penting dalam menyiapkan wadah. Yang jadi repot kita itu kan menjadi repot itu, kenapa pendidikan kita itu banyak yang gagal? Gimana nggak gagal? Wong kita ngajari anak-anaknya tidur gitu. Ya kan? Kita semangat ngajari anak-anaknya loncat pagar, bolos gitu loh. Kenapa? Mereka nggak sama sekali, ini belum siap gitu loh. Jadi kayak kita itu, orang tua itu datang ke sekolah itu kayak gini, nih saat tolong diisi. Lah gimana ngisi? Wong ini masih tertutup botolnya kan gitu loh. Sehingga apa? Tugasnya guru sekarang buka dulu botol, setelah buka bersihin, setelah itu baru ngisi gitu. Kita sudah terkejar waktu itu, kurikulum sudah harus selesai 1 tahun lagi kan gitu. Anak masih segel, kita isi air tumpah semua gitu loh. Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya ilmu itu banyak yang mubazir, pada hilang ilmu itu karena anak kita belum siap wadahnya itu. Nah, mempersiapkan wadah itu apa? Itu yang dinamakan dengan tasfiyah, atau itu namanya adab lah, kalau kita katakan namanya adab. Sebuah karakter yang menempel dalam diri anak itu sejak kecil. Nah, itu kalau di negara-negara maju itu, guru yang mengajar TK itu para profesor yang ngajar TK itu, nggak main-main itu. Gajinya paling mahal itu pengajar TK di Finlandia, Jepang itu kayak gitu. Kenapa? Karena TK itu kayak pondasi. Dia itu bangun pondasi. Bagaimana membangun anak itu karakternya itu pemalu, sifat malu ada. Anak itu dia itu karakternya itu apa? Karakternya itu ya kita nggak tergesa-gesa. Anak itu penyabar. Itu kan semuanya perlu lama itu, perlu dibikin gitu loh. Pondasinya itu perlu dikokohkan. Kalau kita nggak, tinggal ayo nak kamu hafal la taqtub falakal jannah, hafal nanti diujikan. Sudah lulus nilainya bagus, adab kamu pinter bis. Padahal ketika pulang ke rumah, ibunya diomeni sama anaknya gitu. Tapi nilainya bagus, yang penting nilai kamu bagus, berarti anak ini paling pinter, adabnya dia itu. Padahal di rumahnya nggak punya adab dia itu. Kenapa? Karena kebanyakan kita itu cuma kertas gitu. Kehebatan anak diukur sama kertasnya gitu. Itu yang jadi masalah. Maka poin pertama yang perlu kita perbaiki itu bagaimana kita itu pendidikan adab sebelum pendidikan ilmu. Ini PR lumayan berat ini, kalau yang saat ini paling berat lah itu. Terkadang sampai bingung kita ini. Terus konsepnya gimana gitu. Nah, kalau bicara masalah konsep ya kita harus banyak belajar. Tapi yang penting apa? Ini realnya itu kita harus pahami dulu ini. Kalau kita terima ini, ya insya Allah kita caranya nggak ada masalah lah. Caranya keliru pun insya Allah sampai lah gitu. Tapi kalau ini itu masih keliru di sini, di realnya awal keliru, nyasar nanti anak itu kemana-mana itu. Salah jurusan. Kalau sudah salah jurusan bahaya. Kita masuk di poin kedua. Ini sampai jam berapa Ustaz? Ya. Kita masuk di lanjut dulu sampai poin kedua. Nanti setelah itu istirahat sebentar, biar nggak terlalu muntah-muntah lah itu. Karena lumayan berat masa itu, kita menerima ini saja itu sudah berat itu, belum tentu kita bisa menerima itu kayak gini itu. Kemudian kedua, konsep yang kedua, pendidikan iman sebelum syariat. Pendidikan iman sebelum syariat. Iman itu apa? Seperti kita cinta sama Allah, itu namanya iman. Roja, khauf, mahabbah, itu namanya iman. Setelah itu apa? Syariat. Syariat itu yang nampak. Ibadah lisan, zikir, baca Quran, ibadah badan seperti kita itu ya sholat dan yang lainnya, itu namanya syariat. Lah ada pendidikan penting di zaman salaf yang itu sepertinya di zaman sekarang hilang. Yaitu apa? Pendidikan iman sebelum syariat. Atau namanya iman sebelum Quran, tapi kan nggak hanya Quran gitu, syariat semua gitu. Maka pendidikan pertama itu iman yang dibangun. Dan bangun iman itu lama sekali, nggak mudah itu. Dan iman itu kayak pondasi, nggak kelihatan, orang nggak akan memuji, orang nggak akan melihat, nggak bisa dinilaikan, kertasnya nggak ada itu pendidikan iman itu. Sedangkan syariat bisa, syariat kelihatan, Al-Quran nilainya berapa, ada hitungannya.
sholat bisa dinilai, semuanya bisa dinilai, tapi pendidikan iman nggak bisa. Akhirnya karena pendidikan iman itu nggak bisa dijual. Kenapa nggak bisa dijual? Karena mau jual apanya nggak ada gitu. Akhirnya sekolah itu jarang menjual pendidikan iman. Yang mereka jual apa? Syariat. Sekolah di kita hafal 30 juz. 30 juz laku semua langsung orang itu. Walaupun dengan cara apa? Digebuki anaknya kan itu loh. Akhirnya pulang sekolah lulus 30 juz, Al-Quran dibuang sama mereka. Dan itu banyak kejadian seperti itu. Ada. Seperti itu ada. Kenapa seperti itu? Karena pendidikan iman itu sekarang nggak diminati di sekolah-sekolah. Kenapa? Nggak bisa dijual. Daya jualnya nggak ada gitu. Apalagi kalau sekolahnya sudah melihatnya profit. Yayasan itu urusannya itu. Ya usah tahu. Sekolah urusannya profit, sekolah dibisniskan. Ya wis hancur wis sekolah itu. Kalau sudah masuk profit, mikirnya pasar. Ya paham ya? Afan saat ini yayasan enggak apa-apa ya Ustaz. Kalau sudah masuknya pasar, lihatnya harus mengikuti pasar. Lah, pasarnya sekarang di zaman kita ini gara-gara lomba-lomba Quran anak-anak kecil, semuanya cambui anak-anak itu untuk hafal Quran itu. Mereka lupa pendidikan hati gitu. Kenapa? Karena nggak bisa dijual gitu. Memang pendidikan hati itu nggak laku. Ketika ditanya program sekolahnya apa, kita programnya membuat anak itu cinta sama Quran. Lah hafalannya berapa? Belum ada hafalan. Terus dinilainya gimana kan gitu? Kertasnya nggak ada kan gitu. Pendidikan iman kan nggak bisa dinilai kan gitu. Ya, terima paham ya, bisa difahami dulu ya ini. Makanya memang pendidikan itu ya tinggal arahnya kemana. Kalau profit, sikat aja syariat wis pokoknya itu. Urusan imannya dia terserah, ancur-ancuran terserah. Yang penting nilai kertasnya bagus. Tapi kalau pendidikan itu tujuannya bukan profit, ya kita akan keluar anak-anak yang masya Allah imannya kuat, walaupun syariatnya amburadul. Maksudnya amburadul itu mereka nggak sehebat cepatnya itu seperti sekolah yang lain. Lambat dia kayak para sahabat itu lambat pendidikannya itu. Syariatnya lambat, tapi ketika lulus manusia-manusia berjiwa hebat mereka itu. Walaupun apa? Syariatnya lambat sekali. Coba misalkan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu dalam sebuah riwayat beliau itu menghafal surat Al-Baqarah 12 tahun. Umar bin Khattab 8 tahun. Al-Baqarah itu 2 juz setengah loh itu. Kalau butuhnya 12 tahun berarti SD, SMP, terus SMA baru dapat Al-Baqarah tok, bayangkan itu. Coba SD, SMP, SMA cuma Al-Baqarah 2 juz setengah itu. Coba ini murid di kita kayak apa itu? Ini murid paling bodoh kan. Biasanya dedel lah gitu loh. Masa 12 tahun baru Al-Baqarah kan gitu loh. Iya, karena pendidikan iman yang dikuatkan gitu loh. Kalau di kita enggak setahun 2 tahun 30 juz gitu loh. Tapi 30 juz keluar kayak dia itu bukan penghafal Quran itu. Jiwanya kosong hatinya, cinta sama Quran kosong. Ada ustadz baca Quran, enggak ada buang Al-Quran kan gitu. Karena rasa cinta enggak ada gitu. Namanya buat rasa cinta itu enggak mudah. Namanya cinta itu enggak bisa dipaksakan kan itu. Benar enggak? Perempuan banyak yang cantik-cantik, tapi pertanyaan antum kok naksirnya sama dia itu kenapa kan gitu loh. Ya kan? Karena cinta itu enggak bisa dipaksa gitu loh. Antum maksakan anak supaya cinta Quran, ayo semuanya cinta sama Quran, nggak bisa, membosankan kalau dipaksa itu. Cinta itu muncul dengan sendirinya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang indah gitu. Nah ini akan kita bahas. Maka itu pendidikan iman itu lebih awal dari pendidikan syariat. Syariat itu nanti nggak ada masalah gitu. Syariat itu lama, masa itu penerapannya itu masih lama gitu. Tapi yang paling penting itu iman. Iman itu lebih dominan daripada syariat. Nah, kita sebutkan hadisnya. Ini maaf belum saya terjemahkan. Saya bawakan 3 riwayat. Saya bacakan secara ringkas. An Jundub bin Abdillah qala berkata, kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityatun hazawiratun. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan waktu itu kami itu anak-anak muda yang seumuran. Ya, seleting umur kita itu. Jadi ini itu maksudnya ceritanya itu, ini itu orang dari jauh datang ke Madinah pengen kayak daurah kilat lah itu. Akhirnya mereka belajar sama Rasulullah. Nanti setelah itu pulang mereka. Ketika Rasulullah melihat, kamu sudah kangen sama orang tua ya? Iya ya Rasulullah. Udah pulang dulu, pulang. Nanti kalau kamu pulang, nanti kamu yang salah satu di antara kalian jadi imam. Itu yang cerita itu loh. Maka kata Jundub mengatakan, fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar iman dulu sama Rasulullah.
sebelum kami itu belajar Al-Quran. Tsumma ta'allamna al-Quran, ketika iman kita sudah kuat, setelah itu kita belajar Al-Quran, fazdadna bihi imanan, Al-Quran itu akan menambah iman kita. Ya, bisa dipahami tertibnya, belajar iman dulu, setelah itu belajar Quran untuk menambahkan iman. Akhirnya kalau iman kita sudah kuat ditambah dengan Al-Quran, iman kita semakin bertambah kuatnya itu. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, laqad ishna burhatan min dahrina wa inna ahdatsana yu'tal imana qabla al-Qur'an. Kami berjalan waktu bersama Rasulullah itu, wa inna ahdatsana yu'ta al-imana qabla al-Qur'an. Orang-orang yang paling kecil di antara kami, mereka itu diberikan iman dulu sebelum mereka itu diberikan Al-Qur'an. Fatanzilu suratu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad, fayata'allamu halalaha wa haramaha, akhirnya dia itu belajar yang halal mana, yang haram mana. Wa ma yanbaghi ayyuqaf indahu fiha kama ta'lamuna antumul Qur'an. Setelah itu mereka itu tahu mana yang perlu mereka berhenti, batasan Allah, dan mana yang tidak, sebagaimana kalian itu belajar Al-Quran. Ini mana yang perlu berhenti, mana yang perlu lanjut, kayak gitu. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, laqad ra'aitu rijalan, dan di zaman saya sekarang ini, itu zaman sahabat, zaman Rasulullah itu mereka belajarnya iman terus. Setelah itu apa? Baru mereka itu bisa menerapkan dalam kehidupan mereka. Setelah itu Al-Quran baru diajarkan. Setelah itu beliau mengatakan, tsumma laqad ra'aitu rijalan, sekarang saya melihatnya itu berbalik. Yu'ta ahaduhumul Qur'an, ada orang sudah dikasih Al-Quran, dijujuli ilmu Al-Quran. Fayaqra'u ma baina fatihatihi ila khatimatihi, dia sampai hafal Al-Baqarah sampai akhirnya. Ma yadri ma amruhu wala zajiruhu, dia hafal 30 juz, dia nggak tahu mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah larang. Dia sudah tidak bisa mengamalkan yang halal, maka akan meninggalkan yang haram, nggak bisa. Tapi Al-Quran 30 juz, Al-Quran 30 juz mereka hafal, tapi mereka nggak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang perlu diamalkan, mana yang perlu ditinggalkan, nggak tahu. Wa ma la yanbaghi ayyuqaf indahu minhu yathruhu nathrud daql. Jadi intinya gini, intinya Abdullah bin Umar saja sudah mulai merasa zaman itu, bayangkan itu. Di zaman Abdullah bin Umar sudah mulai merasa pendidikan sudah mulai berubah gitu. Berubahnya apa? Kalau zaman dulu fokusnya itu pendidikan iman, setelah itu Al-Quran masuk untuk menaikkan iman. Abdullah bin Umar ketika zaman beliau melihat sudah mulai berbeda. Pendidikan apa? Al-Quran, lulus 30 juz, anak nggak tahu mana yang wajib, mana yang haram, anak sholatnya masih disuruh-suruh, dan yang lainnya. Nah, ini PR kita ini. Insya Allah antum melihatlah pendidikan kita kayak apalah. Kemudian hadis yang berikutnya, nanti saya jelaskan hadis. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal. Yang Allah turunkan, ayat-ayat yang Allah turunkan itu ayat-ayat yang menyebutkan fihi dzikrul jannati wan nar, disebutkan surga neraka, bagaimana alam akhirat, ini terus masalah iman. Hatta idza thaban nasu ilal Islam nazalal halal wal haram, ketika orang-orang muslim sudah kokoh imannya, setelah itu baru diturunkan ayat-ayat yang berbicara masalah halal dan haram. Setelah itu beliau mengatakan, walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamra, jika ayat yang pertama yang Allah turunkan jangan minum khamr, qalu pasti para sahabat mengatakan la nada'ul khamra abadan, kita tidak akan meninggalkan khamr selama-lamanya. Walau nazala la taznu, jika seandainya ayat pertama langsung jangan berzina, itu kan syariat semua itu. Laqalu, niscaya para sahabat mengatakan la nada'uz zina abadan, kita nggak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Setelah apa kata Aisyah, coba perhatikan di sini. Laqad nazala bi Makkah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inilah jariyatun al-ab. Sungguh ketika saya di Mekah, saya masih anak kecil yang bermain-main gitu. Saya itu masih bermain-main. Di waktu itu diturunkan ayat di Mekah, balisa'atu mau'iduhum wasa'atu adha wa amar. Hari kiamat itu janji yang Allah janjikan kepada mereka. Dan hari kiamat adha wa amar, lebih mengerikan azabnya daripada dunia. Kapan itu mendengar itu? Ketika masih bermain-main mereka itu.
Anak-anak kecil. Mereka sudah mulai dididik masalah surga, neraka, bagaimana azab neraka, indahnya surga. Itu ketika mereka itu masih kecil. Setelah beliau mengatakan, wa ma nazalat suratul Baqarah wan Nisa illa wa ana indahu. Sedangkan surah Al-Baqarah dan An-Nisa yang banyak hukum-hukum di situ diturunkan ketika saya sudah bersama Rasulullah, yaitu saya sudah menikah sama Rasulullah. Nah, maksudnya di sini intinya pendidikan yang kita lihat dari pendidikan salaf itu, mereka itu imannya dikuatkan. Setelah kuat, baru syariat diajarkan. Ya, bisa dipahami ya? Nah, ini yang menjadi PR kita. Ini nomor 2 itu juga lumayan juga itu. Kalau kita mau merubah total, bongkar semua kurikulum. Tapi maksudnya itu, ini sebagai realnya saja. Nanti caranya bagaimana nanti kita belajar. Kita lanjut lagi Ustaz. Sebentar Ustaz. Rukun ibadah. Nah sekarang, maksudnya iman itu apa gitu? Iman yang akan kita ajarkan untuk anak kita sebelum syariat itu apa? Maka iman itu terdiri dari 3 perkara. Yang pertama itu dinamakan nanti rukun ibadah, pondasinya ibadah, yaitu mahabbah, cinta, kemudian roja, harapan, kemudian khauf, takut. Nah, pendidikan iman itu maksudnya ini. Yang dimaksud dengan kami itu belajar iman sebelum Quran, ya inilah pendidikan imannya itu di sini. Membangun rasa cinta dalam hati, membangun rasa harapan dengan hati, membangun rasa takut dalam hati. Itu pondasi. Sampai Utsman bin Affan itu mengatakan, "Lau taharat qulubuna." Jika seandainya hati kita itu bersih, masyabina min kalami rabbikum, tidak mungkin kita itu puas gitu loh. Tidak mungkin kita itu bosan dengan firman Allah Ta'ala gitu. Kenapa? Karena Al-Quran itu indah sekali ketika hati kita itu bersih kan itu. Kalau anak kita sudah cinta Al-Quran, nggak usah kita paksa, nggak usah ada peraturan, anak kita akan menjadi pembaca Quran seumur hidupnya gitu. Bisa dipahami ya tergambar ya? Maka para ulama mengatakan, man abadallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta semata, maka dia zindiq, yaitu ghulatu sufiyah. Wa man abadahu bir raja'i wahdahu fahuwa murji. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan roja, rasa harap semata, maka dia murji'ah. Wa man abadahu bil khaufi wahdahu fahuwa haruriyun. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut semata, maka dia itu khawarij. Wa man abadahu bil khaufi wal hubbi war raja'i fahuwa mu'minun muwahhidun. Siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan rasa takut, rasa cinta, rasa harap, maka dia itu orang ahli tauhid. Ya, sedikit saya bahas di sini. Ini sebenarnya pembahasannya panjang lah kalau masalah ini. Jadi bangunan itu, kita melihat bangunan itu, masya Allah lah, indah luar biasa, bangunan mantap. Orang itu akan memuji bangunan itu, yang dipuji apanya? Ustaz, ketika ada orang muji-muji bangunan, yang dipuji apa nih Ustaz? Temboknya, masya Allah indah temboknya itu. Ada nggak orang yang selama ini muji pondasinya? Pondasinya mantap gitu. Ada nggak itu? Nggak ada. Pondasi akan hilang. Pondasi ketutup, nggak kelihatan. Pohon ketika kita lihat, masya Allah itu luar biasa besarnya, daunnya besar-besar bagus, kemudian buahnya lezat-lezat warnanya itu. Orang akan muji semua. Nggak ada orang yang tahu bagaimana akarnya gitu. Orang nggak pernah memuji, namanya akar itu nggak pernah memuji, nggak pernah namanya muji itu pondasi. Kapan akan memuji? Saya tanya. Ketika ada musibah, jeder, misalkan tsunami atau gempa, bangunan ini masih kokoh. Ini berarti pondasinya top itu. Ya kan? Demikian juga iman itu seperti itu. Ketika iman itu diajarkan, iman itu dikuatkan dalam orang, nggak ada yang muji sama sekali. Orang yang dipuji itu Al-Qur'annya berapa juz, sholat di masjidnya masya Allah gitu. Hafalan hadisnya top kan itu. Itu yang dipuji. Kapan iman itu akan dipuji? Ketika anak itu terjun ke dunia, ketemu dengan wanita, ketemu dengan dunia, ketemu dengan ini. Ketika dia masih kokoh memegang akidahnya, luar biasa imannya itu. Benar nggak Ustaz? Akan terasa ketika ujian itu menimpa kita gitu. Ketika orang ditimpa musibah misalkan, kenapa orang itu kokoh sampai sabar, sampai dia itu memuji Allah dengan musibah yang dia dapatkan? Karena imannya, bukan hafal Qur'annya gitu. Karena pendidikan ininya gitu. Ya, maka itu pendidikan iman itu jarang orang itu memperhatikan. Kenapa? Karena nggak bisa dinilai, nggak bisa dijual, nggak bisa gitu. Tapi pengaruhnya dahsyat luar biasa. Maka itu saya kan belajar konsep-konsep kayak gini kan.
Saya belum mau menerapkan di sekolah saya itu selama saya belum uji coba. Sehingga kalau di sekolah saya masih biasa lah itu. Akhirnya saya itu penasaran, coba konsep salaf itu mau tak jalankan di anak saya. Saya terapkan untuk anak saya sendiri. Sempat khawatir saya itu waktu itu juga itu. Ini gimana ini anak saya ini? Saya selama ini sampai sekarang, saya dan istri saya, anak sekarang umur 8 tahun, yang paling tua, yang paling nomor 1 8 tahun. Saya tidak pernah ngajari Quran, tidak pernah memaksa untuk menghafal Quran sama sekali. Coba saya sama istri saya mau tak gitu kan. Alhamdulillah saya sama istri sepakat. Cuma yang kerjaan kita itu apa? Motivasi. Indahnya Quran, luar biasanya Quran, terus gitu. Itu yang kita jalankan. Sehingga apa? Saya bikinkan perpustakaan untuk anak. Bacaan-bacaan sampai sobek semua, kita buku-bukunya itu hancur-hancuran lah sama anak itu. Saya sering buka Quran sebelum tidur, saya bacakan cerita Nabi Musa, Nabi Isa, luar cerita-cerita yang Masya Allah itu lebih hebat daripada Superman, Spiderman, kalah semua ceritanya dengan Nabi Musa membelah lautan dan yang lainnya itu indah-indah, dan anak itu senang. Cuma kita butuh waktu untuk membersamai mereka itu, bagaimana membuat mereka itu cinta sama Quran, cinta sama hasilnya, Masya Allah. Dan saya pun saya kaget, saya sempat sering dicubir itu dicipir lah sama, saya kan punya mertua, ibunya istri saya itu kan guru SD gitu loh. Namanya guru SD kan, namanya guru kan gitu loh. Masuk anak segini belum bisa, ini anak sebelah aja tetangga sudah hafal seperti ini kan gitu loh. Biasa membanding-bandingkan kan gitu. Saya bilang sama istri saya, enggak usah, pokoknya kita fokus untuk anak saya. Akhirnya waktu itu saya ceritanya itu ya, saya keluar dari mertua waktu itu. Karena pengen menjalankan konsep saya yang saya inginkan gitu loh. Di situ saya fokus mendidik anak saya itu dengan pendidikan iman, pendidikan hati, rasa khauf, rasa roja, itu saya dengan apa yang saya pahami caranya lah itu. Terus sampai Masya Allah lah hasilnya dahsyat, luar biasa. Anak itu apa? Akan belajar sendiri bagaimana baca Quran tanpa ada yang ngajari. Bisa enggak? Bisa sekali. Allah sudah membekali fitrah bagi anak itu. Sampai dia itu enggak pernah kita ajari cara calis itu, enggak pernah. Dia nggak tersekolahkan TK. Saya punya TK tapi anak saya nggak tersekolahkan. Saya pengen coba itu. Sebelum masuk SD anak saya baca buku itu sudah lancar sekali itu. Sampai akhirnya waktu Ramadan kan saya sering memang tak bawa anak saya itikaf. Saya nggak maksa anak saya, nggak, tapi saya jelaskan, nak saya nanti mau itikaf. Itikaf itu kayak gini loh, ibadahnya kayak gini. Saya mancing saja gitu. Akhirnya yaudah saya mau ikut itikaf. Ya udah kalau kita siapkan, akhirnya siapkan pakai koper, ada makanan dan yang lainnya. Ketika itikaf, dia melihat bagaimana saya ibadah gitu. Saya nggak pernah masalah, nak kamu hafal Quran sekian, hafalan setoran sama saya. Ya, biarkanlah dia melihat. Terus seperti itu. Sampai akhirnya apa? Quran dan yang lain, dan hasilnya anak saya itu membaca buku sendiri. Sampai waktu Ramadan kemarin ya, puasa 30 juz, kemudian dia itu membaca sendiri Al-Quran. Ketika itikaf itu membaca sendiri itu. Sampai akhirnya dia ngomong, nanti kalau kamu selesai 30 juz 30 hari Ramadan itu, setelah itu itikaf kamu bisa membaca Al-Quran sekian, kamu nanti tak kasih hadiah. Kamu mau hadiah apa itu? Dia itu apa? Hadiahnya buku. Dia minta buku. Bukunya itu yang sangat dia penginkan waktu itu komik cerita Salahuddin Al-Ayyubi yang 6 jilid itu loh. Nggak tahu antum pernah dapat nggak itu? Salahuddin Al-Ayyubi 6 jilid yang satu paket itu. Ya sudah tak belikan itu. Tak belikan, akhirnya apa? Dia itu nggak ada namanya main. Tak tawari main HP nggak mau sama sekali. Ditawari kerja nggak mau. Dia di rumah baca terus sampai setiap hari itu bisa 2 juz, 2 buku, 2 jilid selesai. 5 hari tak tanya, kamu sudah selesai kok itu? Sudah selesai semua, tak baca itu. Saya minta lagi duitnya, besar juga ini kayak gini kan itu. Pengennya baca terus itu, pengennya dan itu dahsyat itu, nggak main-main loh. Hafalan sendiri, semuanya sendiri. Sampai saya itu terkadang yang saya ke rumah Salatiga itu kan, saya biasa mudik, naik mobil kayak gitu, anak saya mesti bawanya mushaf, baca. Terkadang apa? Saya setoran, nah saya mau nyupir nih, saya tahu simai surat ini. Udah anak saya nanti buka, kemudian saya baca gitu. Sehingga apa? Dari situ pendidikan cinta itu muncul gitu. Kalau cinta itu sudah, Al-Quran itu indah di versinya anak itu akan menjadi pembaca Quran seumur hidupnya. Nggak usah ada kita gitu. Nggak usah kita paksa, nggak perlu dipaksa gitu. Maka itu apa? Pertanyaan penting di pendidikan kita itu bisa memaksa anak untuk hafal Quran, tapi kita nggak bisa membuat anak cinta sama Quran. Ya paham ya? Kita bisa memaksa anak untuk belajar calistung, baca, tulis, berhitung, tapi kita nggak pernah membuat anak itu cinta sama calistung. Sehingga apa? Selesai belajar sekolah, yuk buku dibuang. Kalau nggak dipaksa baca, ya nggak akan dibaca itu.
Kenapa? Karena cintanya nggak ada itu. Gimana terbaru ya? Maka pendidikan cinta itu dahsyat, nggak main-main itu. Cinta anak itu kalau sudah cinta sama masjid, mereka akan merasakan tempat yang paling indah itu yang masjid. Walaupun masjid nggak ada apa-apanya gitu. Sehingga sampai terkadang dipancing dengan ini, dipancing nggak mau dia itu. Dan itu luar biasa. Maka itu apa? Maka pendidikan itu harus kita kembalikan ke dasarannya. Dasarannya itu apa? Pondasi yang kita awalkan. Kalau pondasi sudah diawalkan, walaupun nanti syariat itu terlambat, yang lain sudah pada hafal sekian-sekian, anak kita belum hafal apa-apa itu. Tapi nanti kita lihat ketika anak itu sudah dewasa, itu pendidikan imannya itu akan kelihatan. Gimana tergambar, bisa dipahami ya Ustaz ya? Intinya lah itu PR kita lah, PR kita seperti itu. Maka itu jangan sampai kita itu apa terlalu ya membanding-bandingkan anak kita dengan yang lain, masalah syariat dan yang lainnya. Gak ada masalah. Yang penting apa? Imannya anak kita itu kita bangun. Bangun iman itu lama, waktunya itu lama sekali.